Sakit hati seorang kernet di Deli Serdang bunuh supir. Pematang Siantar menjadi tuan rumah kejurda tinju amatir. Bupati Simalungun sambut kedatangan peserta Lat Sitardanus ke-41 tahun 2021. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, beralasan sakit hati ketika dilempar puntung rokok, seorang kernet angkutan umum tega menghabisi nyawa rekannya yang bertindak sebagai supir. Usai dibunuh, jasad korban dibuang ke pinggir parit. Berdalih kesal dan sakit hati ketika harga dirinya direndahkan, seorang kernet nekat membunuh rekannya yang merupakan supir angkutan umum. Aksi pembunuhan itu terjadi di dalam mobil angkutan umum milik korban. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku membuang jasad korban ke pinggir parit di Jalan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, sebelum terjadi pembunuhan, pelaku dan korban sempat terlibat adu mulut. Perdebatan keduanya terjadi lantaran korban protes setelah mobil angkutan miliknya rusak setelah dikemudikan pelaku. Rasa kesal korban selanjutnya dilampiaskan dengan melemparkan puntung rokok ke badan pelaku. Hingga pelaku kalap dan mengambil batu dan dihantam ke bagian kepala korban. Atas insiden tersebut, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan wajah. Usai memastikan korban tewas, pelaku melancarkan aksinya dengan mencari kawasan sepi penduduk dan langsung membuang jasad korban. Harta benda milik korban termasuk mobil angkutan umum turut dijarah pelaku. Setelah dilakukan pengusutan oleh petugas, pelaku diketahui menjual mesin mobil angkutan umum milik korban ke gudang penampung barang bekas. Uang hasil penjualan mesin digunakan pelaku untuk melarikan diri. 6 jam setelah menerima laporan polisi, petugas Polsek Mercu Setuan berhasil meringkus pelaku yang diketahui berinisial J di kawasan Medan Barat, Sumatera Utara, Senin sore kemarin. Karena mencoba kabur saat akan ditangkap petugas, langsung menembak kaki pelaku. Kenapa dibunuh? Cekcok kami di dalam angkot. Cekcok apa itu penyebabnya? Akibat kerusakan motor. Terus? Nah itu udah nggak mau dilempar pakai rokok aku. Nah, Terus? baru kami bantam dalam. Terus kau bunuh? Ya, Pakai apa bunuhnya? batu-bataku. Kapoltabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkapkan pelaku ditangkap dalam tempo 6 jam usai kejadian. Kemudian dari keterangan awal tersangka yang bersangkutan membunuh daripada supir tersebut atau supirnya karena merasa jengkel atau marah, sering dimarahin oleh supirnya. Kemudian merasa dendam pada saat angkot bocor ban, kemudian korban pergi untuk mengantarkan barang kemudian pada saat kembali, kemudian korban sedang melepas ban, kemudian tersangka memukul korban di kepala bagian belakang. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti mobil dan handphone milik korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan membagikan 100 life jacket atau pelampung pada sejumlah nelayan di perairan Asahan pada Rabu siang kemarin. TNI Angkatan Laut berharap di tengah cuaca buruk nelayan dapat menggunakan pelampung selama pelayaran. 100 nelayan mendapatkan life jacket atau pelampung dari Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Rabu siang di perairan Asahan. Jaket keselamatan ini diberikan kepada nelayan dalam menghadapi cuaca ekstrim yang beberapa hari terjadi. Letkol Laut Robin Henry Edwiori, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan mengatakan, masih banyak nelayan saat berlayar tidak membawa dan memiliki jaket pelampung. Ia berharap dengan adanya jaket pelampung di setiap nelayan dapat memberikan keselamatan selama melaut. Kita sama-sama untuk membagikan life vest. Kurang lebih ada 100 life vest yang dibagikan, dukungan dari Kabupaten Asahan. Kemudian life vest itu digunakan oleh nelayan karena kita melihat sudah mulai ada perubahan cuaca, laut juga sudah mulai berombak sehingga mereka diharapkan bisa melaut dengan selamat, kembali juga selamat semuanya.
TNI AL berharap nelayan lebih patuh dan mempedomani keselamatan di laut saat berlayar. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah kapal pukat apung terbakar hebat saat berlayar sejauh 4 mil di Tanjung Api, perairan Asahan pada Rabu siang. 13 awak kapal selamat setelah melompat dan diselamatkan oleh kapal nelayan lainnya. Inilah video amatir detik-detik kapal jenis pukat apung terbakar hebat di Tanjung Api, perairan Asahan, Rabu siang. 13 awak kapal nahkoda dan ABK yang mengetahui kapal terbakar langsung melompat menyelamatkan diri. Peristiwa kebakaran kapal terjadi setelah kapal berlayar sejauh 4 mil dari pantai. Kemudian api muncul secara tiba-tiba di bagian ruang mesin. Beruntung kapal nelayan lain yang melihat peristiwa kebakaran tersebut membantu evakuasi para awak kapal. Selanjutnya pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan yang mendapat informasi langsung melakukan pencarian dan penyelamatan awak kapal untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Ya kemungkinan apalah selang minyak bocor. Ada berapa orang Bapak di sini? 13. Selamat semua. Nahoda, selamat semua. Pak, selepas menyadari kapal terbakar, langkah apa yang Bapak lakukan sebagai nahoda, Pak? Ya anggota suruh terjun lah, lompat pakai lampung. Memang udah selesai, udah turun semua baru lompat aku. Berapa lama di tengah Di dalam air, Pak? di air tadi berapa lama? Tak berapa lama lah, sekitar tengah jam gitu. Aja ngapung. Ketika kami mendapat informasi, walaupun itu hanya sedikit yang kami dapat, tetapi kami berusaha untuk menyelamatkan nelayan-nelayan yang kesulitan di laut, terutama kebakaran. Mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan dan meningkatkan moral mereka. Ada nggak korban jiwa dari kebakaran? Kalau informasi yang kita dapatkan, korban jiwa nihil. Pak, ini tadi kapal terbakar di mana, Pak? Kurang lebih di perairan Tanjung Api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal. Untuk kerugian diperkirakan 1 miliar lebih. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kejuaraan daerah tinju amatir Junior Yacht 2021 resmi digelar di Kota Pematang Siantar. Laga bergengsi ini dibuka secara resmi pada Rabu 7 April kemarin dan berlangsung hingga 10 April 2021. Kota Pematang Siantar terpilih untuk menjadi tuan rumah penyelenggara kejuaraan tinju amatir junior yang dimulai pada 7 hingga 10 April 2021. Kejuaraan tinju diikuti ratusan atlet yang berasal dari 19 daerah di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari pertandingan tinju amatir nantinya akan menjadi perwakilan atlet tinju untuk Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya mengikuti kejuaraan nasional dan Popnas 2021. Tidak hanya itu, Kejurda juga memperebutkan piala dan Pomdam 1 Bukit Barisan. Pelaksanaan kejuaraan tinju diselenggarakan di Sasana Pertina Jalan Kartini Bawah, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam mekanisme kegiatan, para peserta dan tim yang hadir wajib membawa surat hasil pemeriksaan swab antigen COVID-19 serta mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan cek suhu tubuh. Event ini diharapkan mampu menjaring atlet tinju amatir khususnya remaja untuk menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mengikuti kejuaraan nasional tinju junior pada bulan Juni mendatang. Kemudian melanjutkan sebagai perwakilan untuk kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang akan dilaksanakan di Bangka Belitung pada Agustus 2021 mendatang. Kegiatan Kejurda kita ini adalah awal dari kebangkitan kita Pertina Pematang Siantar. Saya mohon dukungan dari semua stakeholder, baik wali kota maupun dari masyarakat, agama dan terutama insan pers yang harus sama-sama kita bisa membina agar Pertina Pematang Siantar menghasilkan atlet nasional.
harapan saya sebagai ketua Pertina agar muncul atlet-atlet yang handal yang bisa juara nasional dan bisa juara sampai menuju kursi yang itu harapan saya sebagai putra daerah Kabupaten Siantar akan menghasilkan atlet yang berpotensi dan bisa juara nasional dan SEA. Ketua Pertina Sumatera Utara Mayor CPM Binson Simbolon turut mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan daerah tinju yang berlangsung di Kota Pematang Siantar. Diharapkan seluruh atlet yang berlaga tetap menjunjung tinggi sportivitas. Binson juga menyambut baik partisipasi para peserta kejurda yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara. Ini sudah setara dengan kegiatan nasional. Yang kedua, panitia dalam waktu singkat bisa mempersiapkan event sebesar ini dengan baik, dan harapan kita nanti setelah kegiatan ini ada Kejurnas di dalam Tuban tanggal 19 Juni. Kiranya atlet yang berprestasi di sini akan dibawa bertanding di sana. Ada Popnas Agustus di Bangka Belitung dan ada juga nanti kejuaraan Kejurnas elit di Yogyakarta. Dimulai dari Siantar dan akan berhasil di seluruh Indonesia. Itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Binson Simbolon menekankan olahraga tinju pada laga kejurda diharapkan mampu menjadi motivasi yang baik dan menggairahkan semangat olahraga serta mencetak atlet tinju remaja. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu, pemirsa, satu unit rumah kayu di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat kejadian pemilik rumah pergi melayat ke Kota Medan. Rumah milik Bunan Silitonga warga Jalan Besar Sidamani, Kecamatan Simarimbun, Pematang Siantar terbakar pada Rabu malam. Warga berhamburan keluar dari rumah setelah melihat kebakaran dan berusaha memadamkan api. Api cepat menjalar di seluruh bagian rumah karena material rumah terbuat dari kayu. Api diduga berasal dari dapur rumah tersebut. 4 mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi, namun tidak ada barang yang bisa diselamatkan dan rumah ludes terbakar rata dengan tanah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Beruntung tidak ada korban jiwa karena pemilik rumah saat kejadian sedang pergi melayat ke Kota Medan. Jadi satu rumah papan hangus, korban jiwa ini diperkirakan dugaan api sementara masih dalam penyelidikan. Ya. Itu Pak, ada orang yang tinggal di dalam Pak? Tinggal di dalam tidak ada, karena korban tidak ada. Yang punya rumah di Marga Silitonga. Tentunya lagi pergi melayat ke Medan. Ya, informasi seperti itu, lagi melayat dia. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sebanyak 29 pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi diawali dengan pemeriksaan kesehatan berupa tes suhu tubuh dan tekanan darah terhadap 29 pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli saat menerima program vaksin COVID-19 tahap pertama. Setelah menjalani pemeriksaan medis, peserta kemudian langsung menjalani vaksinasi. Vaksinator yang bertugas pun langsung menyuntikkan vaksin secara bergantian kepada peserta berdasarkan urutan kelayakan dengan dosis sebagaimana ketentuan. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, seluruh peserta vaksin meyakini bahwa program vaksinasi merupakan hal yang harus diikuti oleh setiap orang. Kompol Arifeli Zega selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli, usai menerima vaksin menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung program vaksinasi yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini. Kepala BNN Kota Gunung Sitoli juga mengajak masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sesuai dengan arahan pemerintah, supaya kita semua melaksanakan vaksin berkaitan dengan pandemi ya COVID-19, maka kita juga personil BNN Kota Gunung Sitoli mendapat jadwal pada hari ini untuk melaksanakan vaksin. Diawali tadi dengan pemeriksaan kesehatan. Semua anggota kita di sini tidak ada yang terkendala gitu ya. Jadi semua kita melaksanakan vaksin. Jadi kami yang sudah melaksanakan vaksin ini tidak ada
kendala apa-apa ya. Kita sehat-sehat saja, jadi tidak ada yang perlu ditakutin. Efeknya nggak ada yang perlu ditakutin. Tadi normal-normal saja sampai sekarang. Saya sudah 2 jam ya, 2 jam ini 2 jam setengah. Jadi tadi mendapatkan vaksin, saya normal saja, sehat-sehat saja. Haugo Monozega melaporkan untuk Eva Arena TV. Semut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi menyambut kedatangan peserta latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara ke-41 tahun 2021. Penyambutan ini merupakan wujud apresiasi dan dukungan Pemkab Simalungun. Pada kegiatan pelatihan, para taruna diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragi menyambut kedatangan peserta latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara atau Latsitar Danus ke-41 tahun 2021 di Aula Tejohan Garingging Pematang Raya pada Rabu malam 7 April 2021. Penyambutan ini merupakan wujud apresiasi dan dukungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Pada kegiatan pelatihan nanti, para taruna diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Simalungun. Hadir dalam acara penyambutan tersebut dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infanteri Asep Nugraha dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infanteri Roli Souhoka, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, Kapolres Siantar AKBP Boy Sultan Binanga Siregar, dan beberapa kepala OPD di jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragi mengatakan bahwa dengan situasi saat ini, Pemkab Simalungun merasa bersyukur bisa menerima kedatangan Latsitar dan Nusantara. Melalui kegiatan ini, nantinya akan memberi tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi para taruna tentang kehidupan kemasyarakatan dan tentang berbagai kearifan lokal maupun budaya yang ada di Kabupaten Simalungun. JR Saragi juga mengharapkan para taruna-taruni dapat berinteraksi dengan baik. Artinya kehadiran para taruna-taruni bisa menjadi motivasi bagi masyarakat. Baik, yang pertama kita berterima kasih kenapa Simalungun termasuk salah satu yang dipilih untuk Latsitarda ini. Karena dengan masuknya ke sini Latsitarda ini, Simalungun pasti semakin terangkat, semakin dikenal orang. Nah, untuk itu dengan kesempatan ini kita juga ingin menyampaikan kepada khususnya para pembina dan pelatih yang ada di sini bagaimana untuk memperkenalkan kawasan Danau Toba yang salah satu juga tempat wisata dan budaya-budaya Simalungun. Contohnya di sini ada makam-makam, ada rumah adat yang sudah begitu tua. Ini akan kita promosikan dan bagaimana juga membuat ikatan emosional para seluruh taruna dan taruni ini bisa mengenang dan selalu mendoakan Kabupaten Simalungun ini supaya dimanapun mereka kelak ditempatkan, mereka tetap cinta dengan Kabupaten Simalungun ini. Harapannya Pak kepada para peserta nantinya Pak? Harapan saya mereka selama di sini terutama pasti memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, perputaran uang pasti, karena mereka pasti akan jajan dan masyarakat juga feedbacknya. Harapan kami dari Kabupaten Simalungun ini bisa semakin banyak nanti masuk baik akpol, baik juga taruna angkatan darat. Itu harapan kita. Sementara Komandan Satuan Latihan Macan Letkol Infanteri Hendra Saputra mengatakan, dalam kegiatan ini ia membawa 194 peserta Satuan Latihan Macan, ditambah 25 orang mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Evarina dan Universitas Simalungun. Selama 2 minggu ke depan, para taruna-taruni akan melakukan berbagai kegiatan. Pertama, sasaran fisik dalam rangka untuk membantu kesejahteraan masyarakat, seperti pembukaan jalan dan lain sebagainya. Kemudian sasaran non-fisik dan kegiatan promosi Angkatan Darat, Laut, Udara maupun kepolisian dan riset sosial. Baik, terima kasih. Saya akan jelaskan untuk jumlah personel. Untuk tarunanya sendiri jumlahnya 194, kemudian mahasiswa-mahasiswinya itu 25 orang. Sedangkan untuk pendamping, pengasuhnya sendiri itu berjumlah 38 orang. Jadi total kita semuanya lebih kurang sekitar 260 orang. Jadi yang dinamakan dengan Satuan Macan, Satuan Latihan
Macan. Bisa dijelaskan Komandan sedikit kegiatan mereka selama 2 minggu di Simalungun, Komandan? Ya baik, kami jelaskan untuk kegiatan mereka selama 2 minggu di sini adalah yang pertama ada sasaran fisik. Sasaran fisik ini adalah dalam rangka untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Seperti misalnya pembukaan jalan, kemudian pembangunan RDLH, itu membantu pihak pemerintah maupun dengan pihak komando kewilayahan dalam hal ini untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada sasaran non fisik, seperti misalnya memberikan pengetahuan tentang IT. Itu nanti akan berdampak kepada bagaimana pemasaran tentang promosi pariwisata. Kemudian ada juga kegiatan promosi angkatan, baik darat, laut, udara maupun kepolisian. Kemudian yang ketiga ada kegiatan riset sosial. Riset sosial itu juga akan membantu bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Satgas COVID-19 Kota Sibolga telah menerima vaksin jenis Sinovac sekitar 8.000 dosis dan telah digunakan sebanyak 3.000 lebih dosis pada gelombang 1 dan 2 kepada tenaga medis dan pelayanan publik di Kota Sibolga. Hal itu dijelaskan kepada Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu di sela melanjutkan program vaksinasi tahap 2 kepada sejumlah Forkopimda Kota Sibolga usai dilaksanakannya vaksinasi gelombang kedua tahap pertama pada tanggal 19 Maret lalu. Pemko Sibolga sudah 4 kali menerima vaksin COVID-19 dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang sedang kita laksanakan pada hari ini adalah lanjutan vaksinasi dosis kedua kepada pejabat pelayanan publik di Kota Sibolga. Sudah sejauh mana Pak ini tahapan vaksinasi berlangsung Pak? Jadi bisa kami sampaikan ke teman-teman semua bahwa sampai saat ini sudah 4 kali vaksin COVID-19 kita terima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Jadi sekitar 8.000-an sudah kita terima vaksin COVID-19 di Kota Sibolga. Yang terpakai berapa Pak? Kita pakai sekitar 3.000-an lebih. Untuk pencanangan vaksinasi COVID-19 gelombang ketiga akan ditujukan kepada seluruh tenaga pendidik di Kota Sibolga yang menjadi salah satu syarat akan dibukanya kembali program belajar mengajar secara tatap muka di Kota Sibolga pada bulan Juli 2021 mendatang. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.